Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Kuspancawinata, kelas 2 MA01, jurusan Ilmu Komunikasi dengan NPM 108192006. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah pengantar teknologi radio dan TV. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang radio sebelum dan setelah kemerdekaan. Sebelumnya adalah radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Radio sendiri biasanya sering digunakan untuk menyebarluaskan informasi kepada khalayak luas. Namun bagaimana sih perkembangan radio di Indonesia sendiri dari sebelum merdeka hingga sesudah merdeka? Baik. Perkembangan radio di Indonesia diawali oleh Batavia Radio Vereniging atau BRV pada 16 Juni 1925 di Batavia. Seiring berjalannya waktu, radio terus berkembang dan bermunculan seperti Netherlands, Indisch, Radio Omroep, dan Maschap atau Nirom mulai berdiri di Jakarta, Bandung, dan Medan. Setelah Jepang mengambil alih Indonesia, radio-radio siaran Jepang mulai berkumandang di tanah air. Selain untuk memberikan informasi, siaran radio juga sebagai propaganda Jepang untuk Indonesia. Bom Hiroshima dan Nagasaki menjadi tanda runtuhnya Jepang atas Indonesia. Sampai pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, radio siaran masih dikuasai oleh Jepang hingga ketika Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, berita ini tidak dapat disiarkan secara langsung melalui radio siaran. Akan tetapi, akhirnya berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dikumandangkan di udara melalui radio siaran stasiun KOL, Radio Indonesia Merdeka. Berkat informasi radio, akhirnya Indonesia bisa segera merealisasikan kemerdekaannya melalui momentum proklamasi. Akhirnya Hosokyoku dihentikan siarannya tanggal 19 Agustus 1945. Radio pertama yang berdiri dan menjadi milik Indonesia setelah kemerdekaan adalah Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Sampai akhir tahun 1966, RRI menjadi satu-satunya radio siaran di Indonesia yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah. Peran dan fungsi radio siaran ditingkatkan sebagai media massa. RRI mempunyai fungsi menghibur, mendidik, dan penerangan. Ketiga fungsi ini dilaksanakan oleh RRI. RRI hadir di tengah-tengah masyarakat menjalankan misi dan tujuan mulia yang dapat dipertanggungjawabkan. RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hosokyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntutan. Maksud saya tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosokyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada 11 September 1945, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indisch, Penjambon, dan diterima Sekretaris Negara. Delegasi radio yang saat itu mengikuti pertemuan adalah Abdurrahman Saleh, Adang Kadarusman, Suhardi Sutarji, Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo, Marto, Harto, dan Maladi. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut. Salah satunya adalah menghimbau pemerintah untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah. Pada pukul 12 atau 24, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Hasil akhir dari rapat itu adalah didirikannya RRI dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpinnya. Tidak beda dengan radio, TV pun juga menjadi salah satu media untuk menyebarkan informasi kepada khalayak. Di sini saya akan menjelaskan perihal tentang televisi Indonesia setelah kemerdekaan. Televisi di Indonesia dimulai saat TVRI sebagai stasiun televisi pertama mengudara untuk pertama kali pada tahun 1962.
TVRI memonopoli siaran televisi di negara ini sampai tahun 1989. Ketika stasiun televisi swasta pertama, RCTI memulai siarannya sebagai stasiun televisi lokal dan kemudian diberikan izin untuk mengudara secara nasional setahun kemudian. Gagasan awal untuk mendirikan stasiun televisi di Indonesia diajukan oleh R. Maladi pada tahun 1952. Menurutnya, keberadaan stasiun televisi akan berguna untuk sosialisasi pemilihan umum 1955 mendatang. Tetapi gagasan itu gagal karena dinilai terlalu mahal oleh kabinet pada masa itu. Pertama kali masyarakat Indonesia menyaksikan demonstrasi televisi adalah pada tahun 1955. 29 tahun setelah diperkenalkan pada tahun 1926 dan 26 tahun setelah siaran televisi pertama di Indonesia dibuat pada tahun 1929. Televisi pertama di Indonesia dibawa dari Uni Soviet saat pameran perayaan 200 tahun Kota Yogyakarta atau Pekan Raja 200 tahun Kota Yogyakarta. Pada tanggal 25 Juli 1961, Maladi yang kala itu telah menjadi Menteri Penerangan Republik Indonesia menandatangani perjanjian SK Menpen untuk membuat sebuah komite untuk persiapan pembentukan stasiun televisi di Indonesia. Komite ini didirikan sebagai bagian dari persiapan untuk Asian Games keempat. Hanya ada 1 tahun untuk membuat radio, menara siaran, dan peralatan teknis lainnya di lokasi bekas Akademi Informasi di Senayan. Dalam waktu persiapan yang singkat, Soekarno memiliki peran yang sangat penting untuk memilih secara pribadi peralatan dan di mana mereka harus didatangkan dari siaran televisi percobaan yang pertama adalah liputan langsung perayaan ulang HUT ke-17 kemerdekaan Indonesia pada pagi hari 17 Agustus 1962 dari Istana Merdeka Jakarta. Pukul 14.30 24 Agustus 1962, warga Jakarta menyaksikan siaran langsung upacara pembukaan Asian Games keempat dari Gelora Bung Karno. Siaran ini diselenggarakan oleh divisi televisi dari Biro Komite Penyelenggara Televisi dan Radio. Tanggal tersebut saat ini dikenal sebagai Hari Kelahiran Televisi Republik Indonesia atau TVRI, stasiun televisi pertama di Indonesia. Pada tanggal 20 Oktober 1963, pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden atau Kepres tentang pembentukan Yayasan TVRI sebagai badan yang mengatur televisi ini. Pada tahun pertama dari siaran TVRI terdapat 10.000 pemilik televisi di Indonesia. Sejak saat itu Yayasan TVRI memberikan pajak untuk pemilik televisi sampai tahun 1969. Ketika pajak kepemilikan televisi dipindahkan melalui surat dan pengiriman udara ke seluruh negeri, dari tahun 1963 sampai 1976, TVRI mendirikan stasiun televisi di Yogyakarta 1965, Medan 1970, Makassar 1972, Balikpapan 1973, dan Palembang 1974. Pada tahun 2001, TVRI memiliki 12 stasiun televisi dan 8 stasiun produksi dan 8 studio produksi. Penyiaran berwarna diperkenalkan pada tanggal 1 September 1979 di stasiun TVRI nasional dan lokal yang diperluas ke ibu kota provinsi lainnya. TVRI juga mengadopsi saluran kedua untuk pemirsa Jakarta pada saat bersamaan. Iklan diperkenalkan pada TVRI pada tanggal 1 Maret 1963 untuk mengatasi peningkatan jam siaran. Iklan ini dikenal sebagai siaran niaga atau secara harfiah berarti siaran iklan. Saat ini iklan-iklan televisi dan umum lainnya dikenal hanya sebagai iklan. Oke, baiklah. Tadi merupakan penjelasan saya mengenai radio sebelum dan setelah kemerdekaan Indonesia dan juga televisi setelah kemerdekaan Indonesia. Baiklah, cukup dari saya, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.